Saya Heather Variava, Wakil Duta Besar Amerika Serikat di Indonesia. Menyambut datangnya bulan Ramadan, saya mendoakan keberkahan selama sebulan penuh bagi semua yang menjalani. Di saat-saat penuh ketidakpastian dan kecemasan yang sedang berlangsung saat ini, saya terinspirasi oleh berbagai kisah mengenai harapan, kemanusiaan, dan kedermawanan yang tak terhitung yang kita miliki bersama. Semoga bulan ini memperkuat persahabatan kita. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hello everyone and welcome to all our friends from SMA N1 Sukabumi. Now, my name is James from the eGuides here at America, and we welcome everyone joining us online. Now, before we actually get started, I'd like to ask, do you guys know what America is? Mungkin ada yang pernah ke America? Belum. Okay, it's fine. I can explain a little bit about America. America is the United States Embassy's American Center, and our mission is to provide a space for young Indonesians to learn more about the United States. Now, in the United States, we are celebrating Ramadan and also Earth Day. And speaking about Earth Day, as celebration of America's 10 years anniversary celebration and Earth Day in April, we are holding an activity along with several giveaways. Those giveaways are 5 bicycles for 5 lucky people. If you're interested in joining, visit our link at bit.ly/payearthforward for more information. And now, pasti teman-teman pada, you guys are thinking like, how is Islam in the United States? Well, we prepared a video for you guys. Here's a little video on Islam in America. Enjoy. Alright, now that you guys have learned a little bit about Islam in America, but because we're at America, we're not just learning, but we also plan on having fun. So, to start it off, I have here a game for everyone. Our first game for today is called Game Tebak-Tebakan, or Guess Guess Game. Now, to play the game is very easy. We'll be dividing you guys into 2 teams, Team A and Team B. Langsung aja? Alright,
So we'll not be dividing you guys into teams. We'll be just starting off. So to start off, we'll be having several questions for you guys, and you guys would have to answer as many answers as possible. All right. So to start off, let's see our first question. What kind of food do you eat during Ramadan? You guys can unmute and just say whatever food. Kolak. Sorry? Kolak. Okay, kolak. Yes, traditional. Any others besides kolak? Nugget. Nugget. Chicken nugget? Mungkin dari McD kali ya. Any more? Oh, look, Jasmine say. Es buah. Es buah. Tadi ada yang bilang es campur. Ada cendol dawet from Libya. Any other? 10 more seconds. Es kelapa. Es kelapa. Of course, rice. Rice? Oh, pisang goreng. Oh, all right. So we'll be moving on. Okay, so that was our only question for our game tebak-tebakan. Thank you everyone for playing. And now, because we actually have a special guest all the way in the United States right now, Mbak Herawati Teapon, and she prepared a video for everyone. Enjoy. Perkenalkan, nama saya Hera. Saya sekarang sedang menempuh pendidikan master di Boston University dengan jurusan Teaching English to Speaker of Other Languages atau TESOL. Saya akan sharing sedikit tentang pengalaman saya menjadi Muslim di Boston. Jadi Boston ini salah satu kota yang banyak sekali mahasiswa internasionalnya, termasuk Indonesia. Untuk kehidupan sehari-hari saya di Boston, saya biasanya ke kampus, kuliah online. Tapi kalau untuk mau beli atau cari makanan halal, biasanya saya ke International Halal Market. Di sini kita bisa ketemu saudara-saudara Muslim yang ada di seluruh dunia yang biasanya beli makanan halal di sini. Nah, ini ada kurma, terus di bagian belakangnya itu tempat pemotongan dagingnya. Atau saya juga bisa beli bahan-bahan makanan di Asian Market seperti ikan, sayur-sayuran, buah-buahan, roti, snack, nuggets, kurma, daging, coklat. Alhamdulillah. Terima kasih. Ada juga beberapa makanan Indonesia di Asian Market, dan ada juga toko khusus makanan Indonesia, namanya Aneka Toko. Kalau di kampus, jika ingin sholat, saya biasanya sholat di kampus, ada ruang khusus untuk sholat. Karena masih pandemi, banyak kegiatan yang masih online. Salah satunya saya ikut komunitas di kampus saya, di Boston University, yaitu ISPU, Islamic Community at Boston University. Di sini banyak sekali kajian-kajian atau kegiatan-kegiatan online, seperti webinar atau baca Quran, baca Al-Kahfi tiap malam Jumat. Ada juga kita punya kegiatan di dining hall untuk makan makanan halal misalnya, dan banyak lagi kegiatan-kegiatan lainnya. Ada juga kegiatan volunteer, dan banyak sekali yang bisa kita ikuti. Di Boston juga ada masjid terbesar Boston, dia juga dekat sama International Halal Market. Menjadi Muslim di Amerika menjadi tantangan tersendiri sih, tapi menurut saya itu malah meyakinkan saya dan menguatkan iman saya gitu. Jadi semangat semuanya. Semoga sharing saya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. What a great video, and like just looking at that video, I'm becoming like really hungry, and I can see that Mbak Herawati and her friends are really great cooks. All right, and now we hope that you guys have been paying attention to that video, because we have our next game, Mentimeters.
And so we'll be giving you guys questions based on all the facts and all the information that Mbak Herawati has provided in the earlier video. And we'll just start it off. All right. So to play. Teman-teman, jadi untuk next game kita nih, yang tadi Kak James barusan bilang Mentimeter, kita mau games Kak James. Yes. Oke, jadi caranya teman-teman ini aku udah Kamaya tulis di www.menti.com dan teman-teman nanti masukkan kode yang akan di-share sebentar lagi nih. Jadi buka lewat browser teman-teman, nggak apa-apa kameranya mati dan nanti akan ada kodenya yang teman-teman masukkan di menti.com nanti. Teman-teman udah ada yang pernah main Menti ini belum? Udah. Udah pernah ya Bu Guru? Iya udah. Oke. Nah. Oke teman-teman, jadi langsung aja ke menti.com dan masukkan kodenya nih 2815 8250. Yes guys, go into menti.com and use the code 28158250. Okay. Alright, ada serigala, we got heart. Baru 2 yang join, we're waiting for the others. Nah iya, jangan lupa untuk menggunakan nama asli ya, bukan nama panggung, bukan nama gaul. Karena nanti di akhir acara kita akan ngasih hadiah ya Kak James ya. Yes, betul. We've got several prizes for everyone. For everyone who is joining, everyone will be getting a At America sling bag from our 9th year anniversary. And for the winner and for all our winners for our games, everyone will be getting a At America backpack. Oke. Nah teman-teman yang nggak mau ketinggalan untuk dapat backpack, langsung aja. Jangan lupa pakai ini ya, real name ya, nama sesuai absen. Okay. All right. Kita countdown from 5. Yes. 5, 4, 3, 2, and 1. We'll start off with our first question. The faster you answer, the more points you get. Okay. Where does Herawati go to school? Is it Boston University, Harvard University, Westfield State University, or the University of Washington? 5 seconds. 3, 2, 1, and time's up. Is it Boston University? Yes, 5 people got it right. Boston University. And look, Mbak Herawati is so excited. We'll be moving on to our second question. After we see who got the most points from our first question. All right, so Rayhan is leading at 950 points. We'll see if Rayhan keeps his first position on our second question. All right, moving on. Question number 2. Where does Herawati usually get her halal groceries? Farmers market, Asian market, foodies market, or Adam halal market? Is it? It's the Asian market. 2 people got that right. Let's see who got it right on our next slide. Storm and Aldi got it right. And Aldi is leading right now at 1,675 points. And our next question. Which market contains the butchery where Herawati sources her halal meats? Is it the Boston Public Market, the International Halal Market, Beacon Hill Market, or Sayar Market Halal Food?
It's the Boston Public Market? No, it's the International Halal Market. One people got that right, and let's see who it is. Ria Dusifa. All right, at 730 points. All right, catching up. We'll be moving on to our fourth question right now. Which of the following is Boston's largest mosque? Is it the Boston Islamic Center, the Selimiye Mosque, Yusuf Mosque, or the Islamic Society of Boston Cultural Center? Alright, 5 people got that right. Great job. Wah, tuh guru-guru udah excited juga ya. Islamic Society of Boston Cultural Center. Let's see who's leading. Rayhans is now leading at 1,766 points. And our last question for Mentimeters. Which Islamic community in Boston University is Herawati part of? So the Islamic Society of BU, Islamic Center of New England, Islamic Society of Boston, or the Islamic Society of Greater Lowell? Oh, only one person got it right. Is the Islamic Society of BU. Let's see who got that right and who's probably gonna win this Mentimeter game. Rayhans got it right. All right, great job, Rayhans. And now he's leading at 2,419 points. So our winner for Mentimeters is Rayhans Ilham R. Congratulations, Rayhans. And thank you so much everyone for playing our Mentimeters game. So you guys saw her video earlier regarding informations on like Islam in the United States, Ramadan and all those stuff. Well, now I'd like to invite our special guest for today, Mbak Herawati Teapon, to give her presentation. Mbak Herawati, the stage is yours. Okay, thank you, Mas. I would like to share my screen now. All right. Can everybody see my screen? Bisa lihat screen-nya? Yes. Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semuanya, apa kabar? Thank you at America for having me, for inviting me in Digital School at America. So my name is Herawati Teapon, or you can call me Hera. I am currently studying for my master degree in teaching English to speaker of other languages atau TESOL di Boston University. Di kesempatan kali ini, I'm going to present a little bit about my life as a being a Muslim in Boston, in the United States. So basically in daily life, I have my online class. Sebenarnya saya sekolahnya itu hybrid, setengah online, setengah di kelas. Tapi karena semenjak Ramadan, teman-teman saya memutuskan untuk sekolah online. Jadinya kita memutuskan untuk sekolah online di bulan Ramadan ini. So basically, since Monday, Tuesday, and Wednesday, I have my afternoon class dari jam 4.40 sore sampai jam 7.25 malam. Jadi sebelum maghrib itu kelasnya udah selesai. Terus di kampus biasanya saya online-nya di rumah, tapi kadang kalau misalnya ada tugas, saya online-nya dari kampus, atau misalnya mau sholat, saya biasanya sholat di kampus. Alhamdulillah di kampus tuh ada musola dan ada tempat wudhunya. Jadi kenapa bisa traveling ke Amerika di saat pandemi? So I just started my class
this January. Saya baru berangkat Januari tahun ini dan baru semester 1. Tapi di Boston sendiri itu dia punya aturan yang sangat ketat untuk mahasiswa yang tinggal di luar kampus seperti saya harus swab setiap 7 hari, dan untuk teman-teman yang tinggal di asrama kampus wajib diswab 3 hari sekali gitu. Terus untuk di sini seperti yang teman-teman lihat ada green badge. Jadi kalau misalnya kita mau masuk ke gedungnya Boston University, kita harus tunjukkan ini ke petugas untuk bisa masuk ke gedungnya, menandakan bahwa kita sudah di swab tes negatif COVID-19 dan bisa mengikuti kegiatan selama di kampus. Untuk di Boston sendiri itu apa-apa jaga jarak, pakai hand sanitizer, dan semuanya lebih ketat, bahkan diawasi oleh petugas di kampus itu sendiri dan ketentuan-ketentuan lainnya. Untuk ibadah di Boston sendiri, kita punya jadwal subuh dan jadwal maghrib. Jadi kalau di Boston itu puasanya itu lebih lama dari Indonesia, mungkin nggak terlalu lama, hanya 15 jaman. Terus untuk kegiatan sholat tarawih sendiri, biasanya itu masjid-masjid di Boston itu buka sholat tarawih, tapi dengan kapasitas terbatas dan harus menggunakan masker. Kalau saya sendiri biasanya saya sholat tarawih di rumah. Kadang juga misalnya kayak ada kegiatan komunitas saya akan sholat tarawih di kampus atau di masjid lainnya. Tapi untuk sampai sekarang saya masih sholat tarawih di rumah karena masih banyak tugas. Insya Allah saya akan selesai semester 1 minggu depan, jadi memang masih berkegiatan di rumah. Lalu di Amerika itu sendiri sebenarnya tidak ada imsak. Jadi kalau misalnya kayak subuh, jadi saya mau tahu waktu subuh, imsak, dan lain-lain itu saya pakai aplikasi namanya Sajda. Atau misalnya kalau di Indonesia mungkin populernya Muslim Pro, di sini juga ada Muslim Pro, tapi saya pakainya Sajda. Jadi misalnya waktu asar, duhur, itu biasanya ada alarm yang bunyi gitu. Terus kalau di Amerika sendiri itu untuk azan, ada azan tapi tidak menggunakan pengeras suara. Itu untuk menghormati privasi, kenyamanan warga-warga di Amerika, sehingga nggak ada pengeras suara kalau untuk azan. Tapi kalau misalnya kita di masjid atau kita di tempat sholat itu azan itu pasti ada gitu. Nah, untuk makanan halal selama puasa, untuk makanan sehari-hari, makanan halal itu saya biasanya beli di Asian Market. Jadi seperti video saya sebelumnya, misalnya makanan buah, sayur, roti, atau snack-snack itu, insya Allah halal, itu saya belinya di Asian Market. Tapi kalau untuk makanan secara spesifik, seperti daging-dagingan, daging ayam, sapi, nugget, atau makanan-makanan lainnya, itu saya biasanya beli di International Halal Market, atau di restoran halal yang berlogo halal. Terus untuk selama puasa sendiri maupun nggak puasa, mungkin sekitar 90% saya masak sendiri. Kenapa masak sendiri? Karena halal, murah, dan enak, terus mengobati rasa kangen juga sama Indonesia. Jadi ini salah satunya, biasanya kalau sejak di Indonesia itu udah tradisi kalau misalnya hari pertama puasa selalu masak opor. Nah di sini puasa pertama saya masak opor ayam gitu. Terus di sini di Amerika saya tinggal sama mahasiswa juga, alhamdulillah sama mahasiswa Indonesia, ada yang Muslim juga, jadi kita bisa mengobati rasa kangen gitu dengan masak barang-barang makanan Indonesia. Lalu untuk ngabuburit, biasanya itu kalau sore-sore, kalau misalnya cuma di rumah, biasanya ngabuburitnya masak, atau kalau misalnya kayak cuacanya lagi bagus, biasanya keluar. Kebetulan sekarang sejak Maret itu udah spring di Boston, jadi di Boston Public Garden-nya itu udah banyak bunga-bunga, di jalanan udah banyak bunga-bunga. Biasanya kita jalan-jalan ke sini gitu untuk menikmati spring. Nah, atau juga persiapan untuk kegiatan buka puasa bersama atau kegiatan di Islamic Society at Boston University. Jadi kita punya komunitas Muslim. Nah, di sini ada teman-teman dari Pakistan, dari Oman, dari Indonesia, kayak saya misalnya. Biasanya kita punya banyak kegiatan sih di ISBU ini. Gitu. Nah, ini beberapa contoh kegiatan saya selama di Boston University, khususnya dengan komunitas Muslim saya. Ini tuh acara buka puasa bersama pas hari Selasa minggu lalu di dekat danau, di dekat Charles River gitu. Nah ini teman-temannya, ini menunya itu makanan India,
Habis itu saya juga dikasih sama teman saya dari Indonesia, alhamdulillah. Yang ini yang pakai jilbab biru, dia kasih saya Indomie sama teh botol sama mie sedap. Ya, ya gitu. Kalau kita ke luar negeri tuh kayak rasa persaudaraan tuh, even bukan dari kota yang sama, tapi kalau sama Indonesia tuh kayak excited gitu. Suka bagi-bagi makanan, suka bagi-bagi cerita kayak gitu. Saya kira itu aja deh presentasi saya. Untuk lebih lengkapnya mungkin kita bisa perbanyak tanya jawab seperti itu. Terima kasih untuk atas perhatiannya. Saya kembalikan ke host. Thank you. Guys, we'll be moving on to our Q&A session. Jadi kalau ada teman-teman yang mau nanya apapun ya, about anything to Mbak Hera, now is the time. So, for those of you who want to ask, tolong unmute. Maybe Rayhans, do you want to ask anything to Mbak Hera? Izin bertanya, gimana biar bisa kuliah di luar negeri? Tahap-tahapnya kayak gimana gitu? Aku langsung jawab. Yes, go ahead Mbak Hera. Oke, jadi alhamdulillah aku kuliah di Amerika itu gratis. Jadi aku daftar beasiswa dari pemerintah Indonesia, namanya LPDP, Lembaga Pengelolaan Pendidikan. Mungkin semuanya udah pada tahu. Jadi pertama-tama aku apply beasiswanya dulu, LPDP. Setelah dapat beasiswanya, baru aku daftar kampus ke Amerika. Mungkin kalau kayak usia Rehan, mungkin dari sekarang mungkin bisa pertama persiapan bahasa Inggris dari sekarang, misalnya ikut kursus deh. Kalau misalnya mau lebih gampang bisa nonton video YouTube. Terus perbanyak kegiatan misalnya OSIS pramuka dari SMA sampai kuliah, diperbanyak kegiatannya. Terus ketiga udah mulai nih lihat-lihat, kayaknya saya tertariknya di mana ya, jurusan apa, kampus apa gitu. Udah mulai di list gitu. Jadi mungkin kayak Kak Hera, bahasa Inggris, banyakin kegiatan di sekolah maupun di luar sekolah, organisasi, komunitas. Terus udah mulai cari minatnya di gimana, hukum, teknik, nah dicari kampusnya, mungkin itu aja dulu. Yes, so in short, a lot of preparations and a lot of research, yeah, Mbak Hera. All right, Exactly. Any other questions? Can be about anything. We also have some friends that joined in when they weren't in here earlier. So if you have any questions, maybe from earlier presentations. Dari Bu Guru juga, kalau Bu Guru sama Pak Guru kalau mau nanya juga, now's the time. Oh, there is a question. Kak Hera dapat beasiswa, boleh cerita bagaimana proses seleksinya Kak, dan kenapa pilih untuk studi di Amerika? Oke, makasih. Aku jawab dulu dari pertanyaan Kak Delia ya. Hera ini alumni pertukaran juga ya. Jadi dulu juga alhamdulillah aku ikut lolos pertukaran namanya YSEALI. Itu juga dari pemerintah Amerika, dari US Embassy juga. Young Southeast Asian Leaders Initiative. Programnya itu pertukaran mahasiswa selama 5 minggu di Amerika. Mungkin dari pertukaran ke Amerika itu jadi kayak motivasiku untuk ke luar negeri itu semakin bulat. Jadi setelah pulang dari YSEALI semester 3 aku langsung persiapan untuk 3 tahun lagi aku harus balik lagi ke Amerika untuk kuliah. Nah alhamdulillah setelah itu aku udah tahu jurusan aku apa. Aku bahasa Inggris, aku pengen lanjut juga di bahasa Inggris karena aku pengen meningkatkan pendidikan bahasa Inggris di provinsiku Maluku Utara. Jadinya saya udah search beberapa beasiswa, ada Fulbright, ada LPDP juga. Cuma Fulbright itu persyaratan bahasanya belum saya penuhi. Jadi yang bisa saya penuhi itu dari LPDP. Akhirnya saya dapat daftar LPDP duluan dan alhamdulillah lolos ke LPDP. Jadi proses seleksinya itu pertama kita akan disuruh bikin CV, kurikulum vitae, seperti biografi, biodata, riwayat pendidikan, pengalaman, mengajar, organisasi. Setelah itu kita disuruh untuk menjawab esai. Biasanya esai beasiswa itu bunyinya adalah
kenapa kamu ingin kuliah, kenapa memilih negara itu, kenapa memilih jurusan itu, dan motivasinya apa. Lalu ketika selesai kuliah, apa yang ingin kamu lakukan untuk berkontribusi ke Indonesia. Biasanya beasiswanya seperti itu. Jadi setelah kita isi kurikulum vitae, menjawab esai, lalu kita kirim, kita tunggu misalnya 2-3 minggu. Misalnya kayak kita lolos, kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu tahap wawancara, atau kalau di LPDP itu ada 3, ada wawancara, ada tes TPA, ada tes potensi akademik, lalu juga ada tes berbasis komputer. Jadi misalnya kayak tes pengetahuan tentang pengetahuan umum, terus ada wawancaranya. Setelah tes ini, wawancara, tes potensi akademik, habis itu kita tunggu lagi, misalnya 3 minggu, habis itu kita dinyatakan lolos. Setelah dinyatakan lolos, karena Kak Hera dulu daftarnya LPDP Beasiswa Indonesia Timur, jadi kita difasilitasi program Language Assistant Training, jadi ada program pengayaan bahasa. Jadi Kak Hera pergi ke Jogja untuk pengayaan bahasa selama 8 bulan untuk persiapan studi ke Amerika. Setelah selesai 8 bulan, tes sambil persiapan bahasa 8 bulan, sambil daftar kampus ke Amerika. Jadi setelah lolos daftar kampus ke Amerika, ya udah tinggal bikin visa, lalu berangkat deh, seperti itu. Kak Hera di sana ada taraweh juga enggak? Iya, kalau di sini ada tarawehnya di masjid-masjid. Cuma karena Kak Hera pertimbangannya tarawehnya terlalu malam, terus takut keluar malam terlalu larut, jadi biasanya tarawehnya itu jam 9 sampai jam setengah 11. Terus juga karena bikin tugas, jadi untuk sekarang tarawehnya Kak Hera di rumah. Tapi kalau untuk laki-laki biasanya sih mereka taraweh. Jadi tarawehnya itu sama kayak Indonesia, sama banget. Cuma waktunya aja yang beda. Lu lihat-lihat pertanyaan. Iya. Terus You have another question? Wah, Mbak Reni nanya, Kak Hera ada yang tanya soal jilbab yang kakak pakai nggak? Kalau tanya langsung kayaknya belum pernah deh. Tapi kalau dulu waktu program Waisili yang 6 tahun yang lalu pas aku ke Amerika, itu pernah kita makan di Arizona gitu, di ruang di restroomnya, di kamar mandinya ada nenek tanya gitu, itu yang kamu pakai itu apa? Kenapa dia cantik gitu? Oh ya ini, this is scarf gitu, ini jilbab gitu. Sampai jelasin kamu punya banyak? Iya saya punya banyak sekali, kayak mungkin lebih dari 100. Because it's out of curiosity ya, jarang lihat mungkin kali ya. Alright, so as you guys can see, mungkin teman-teman yang interested in joining a lot of the programs that mungkin yang kayak Mbak Hera ikutin, ada a few websites in our chat box section from dari ASEAN punya Waisili programs and from some YES programs. Nah, any other questions guys while we're still in this Q&A session? Mungkin RC ada yang mungkin ada pertanyaan yang mau nanya? Ada, Kak. Nggak ada. Okay. Ada nggak sih? Yes, go ahead. Ada nggak sih culture yang bikin Kak Hera shock pas pertama kali datang ke Amerika? Go ahead, Mbak Hera. Kalau culture sih yang bikin aku kaget itu mereka di sini tuh kayak ada namanya personal space. Jadi kayak ada temanku menjelaskan gitu kayak kayak 1,5 meter di depan kita, 1,5 meter di samping kita, 1,5 meter di belakang kita itu kayak personal space gitu. Jadi kayak kita nggak bisa kayak tiba-tiba datang terus langsung tiba-tiba di samping mereka gitu. Itu kayak langsung mereka ngeliat gini gitu, kayak nggak sopan mungkin gitu. Jadi kalau kita di Indonesia kan kayak mau ngantri kan kayak walaupun nggak pandemi kan kayak di samping orang, belakang orang gitu. Tapi kalau di sini kayak udah jaga jarak gitu, walaupun nggak pandemi ya. Gitu. Jadi mungkin personal space di sini tuh sangat sangat dijunjung gitu. Itu mungkin yang kadang kayak mau buka pintu atau kayak tiba-tiba kayak pas-pasan sama orang, saya langsung refleks bilang sorry, terus dia bilang oh you're fine, you're good, kayak gitu. Personal space. Yeah, so that's a little bit about personal space. I actually also have a question for you. What is your favorite Ramadan food?
in the US? I would say opor. I think I really love opor. Like, I want to make again if I have time after finishing my final paper. Wow, opor. I love opor so much too. Well, so you love opor, but I'm sure that you have a lot of Muslim friends that are from all around the world. Are there any unique or special Ramadan food that you have got the chance to try that you want to share to all our audience members? Yeah. Actually, one of the food that I found really useful here, very common, that called shawarma. Oh, shawarma. Like, it consists of like rice and beef and vegetable salads, and they even have like kayak perkedel gitu tapi daging gitu. Jadi shawarma. Jadi saya paling sering makan shawarma di sini. I'm not sure itu dari negara mana, tapi kayaknya paling common di sini. Dan itu memang enak. Kayak nasi padang kali ya, mungkin kombinasinya. Yes, maybe you got from what? Halal guys? There's a lot of halal guys there, right? Ya, ada di halal guys. Kadang juga dari shawarmanya langsung. Kadang juga kemarin shawarma itu menu buka puasa kita kemarin juga shawarma yang ada di slide itu juga shawarma. Jadi yes. Really As Jasmine said, yes, over here. Is that a Middle Eastern food? It's really good. Yeah. Ya itu Middle Eastern, betul. Kalau pada Avenger, yes, in Avenger. He said, oh, I want to eat shawarma. Any other questions? It doesn't have to be just about food or about education. It can be about anything. Boleh ya bertanya? Yes, Bu, silakan. Mau menyapa dulu Kak Hera yang cantik ini. Assalamualaikum Kak Hera. Waalaikumsalam, makasih Bu. Terus saya ngucapin apa ya? Ini selamat siang, selamat pagi, atau selamat sore ini by the way? Selamat subuh aja Bu. Oh subuh ya? Sedang subuh di Amrik sana? Udah hampir jam 3 subuh sih. Oh my god, berarti mau sahur ini atau sudah? Tadi udah sahur sebelumnya karena acaranya masih sejaman lagi, jadi udah. Oke, jadi jam 3 ya Kak Hera ya, luar biasa. Masya Allah. Di sini kita jam 2 kurang 10 menit siang ya. Oke. Kak Hera, pastinya doing fasting in America is very challenging, right? Ya. Bisa nggak disebutkan challengingnya seperti apa sih ketika kita melaksanakan puasa di Amerika itu? Itu aja. Barangkali pertanyaannya. Makasih Bu pertanyaannya. Challengingnya pertama karena lebih lama pastinya. Jadi kalau di Indonesia tuh saya bodo amat sama air putih ya. Tapi kalau pas di sini tuh kayak udah mulai dihitung-hitung takaran air putihnya. Oke, malam ini kayaknya saya sahurnya saya harus lebih banyak minum air putih gitu. Karena memang di sini dan lebih panjang, juga kering kan di sini. Jadi masih musim spring, jadi masih dingin-dingin. Jadi kering. Lalu kalau misalnya kayak kita keluar rumah kan orang-orang banyak yang nggak puasa juga, jadi sering mereka makan di pinggir jalan atau simply bau makanan. Tahan iman ya. Masya Allah. Iya. Oke. Terus sama nggak dengar ini sih kalau Indonesia kan sebelum Ramadan kan kayak kalau di radio kan suka putar radio kalau saya di Ternate itu kayak apa sih namanya ngaji-ngaji atau makan azan kayak gitu atau gendam sahur itu memang kadang kayak Ramadan nih mau buka puasa kok sepi banget ya gitu nggak ada bunyi-bunyi gitu. Oke. Aduh luar biasa ya Kak Hera ya. Ya Allah semoga puasanya lancar deh. Challengingnya bisa. Senang sekali. Oh ya satu lagi deh, itu gimana ya? Reaksi ya teman-teman yang non Muslim barangkali yang di sekitar Kak Hera begitu ketika tahu Kak Hera itu sedang melakukan puasa gitu, melakukan saum, itu gimana ya? Saya punya teman kelas, terus saya bilang gitu, pas puasa pertama memang saya sengaja minta izin ya, soalnya saya nggak pernah absen di kelas, dan di kelas kami itu, di jurusan saya itu, kehadirannya itu sebenarnya tidak dihitung, tapi memang kayak sayang kan masa kamu nggak hadir gitu, jadi selalu hadir, jadi
pas fase pertama kayaknya mau persiapan makanan bersih-bersih, jadi minta izin. Terus saya SMS teman saya gitu, oh ini hari pertama saya Ramadan gitu, jadi saya nggak masuk. Oh iya, selamat Ramadan ya. Jadi memang sangat diapresiasi gitu di sini. Respect ya mereka ya gitu. Dan mereka respect. Bahkan dosennya pun udah bilang kalau misalnya kalau dia tuh tahu gitu Ramadan Islam itu kayak gimana. Dia bilang kalau misalnya kalau kamu nggak kuat nanti kamu nggak usah datang kelas ya, nanti kamu nonton recording aja. Bahkan ada yang bilang kamu kalau misalnya udah mau matahari mau terbit, kamu langsung pulang atau langsung keluar dari Zoom-nya juga nggak apa-apa ya. Jadi jangan dipaksain. Jadi yang malam terus sekali sih. Insya Allah diberikan kemudahan ya Kak Hera ya. Tuh betul, jadi anak-anak ya, iya anak-anak jangan takut nanti kuliah di Amerika tuh. Kak Hera juga dapat banyak kemudahan. Terima kasih banget Kak Hera. Semoga puasanya lancar. Terima kasih juga. Ya oke, mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you so much for all the questions, and that was actually our last question for this session because we're out of time and we have to wrap this episode. So, that wraps us up. Thank you everyone for joining and playing with us today, and we'll see you at the next At America Digital Schools episode. All right, goodbye everyone. Bye. Thank you.